Shalom Bapak Ibu. Bolehkah saudara jabat tangan kanan kiri muka belakang katakan begini, damai sejahtera bagimu. Untuk berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan ini. Hari ini Bapak Ibu kita memasuki minggu ketiga masa raya Prapaskah. Lalu diberi simbol liturginya ini, simbol tahun gerejawinya itu gambar ikan. Bapak Ibu tahu nggak artinya? Ikan. Dalam bahasa Yunani itu iktus. Dan kita di GPIB ada jemaat namanya Iktus Tumbang Titi. Ada. Iktus dalam bahasa Yunani itu ikan. Tetapi orang Kristen zaman perdana menggunakan huruf-huruf ini sebagai pengakuan iman mereka. I itu kepanjangan dari tertulis pakai I besar baru Yesus. Yesus, jadi bahasanya Yesus, itu artinya Yesus. KH itu Kristos, kemudian T itu Theo, U itu Huios, Huios itu anak, Theo itu Allah, kemudian S, terakhir itu Soter, juru selamat. Maka iktus itu sebenarnya berarti ikan, tapi memiliki makna rohani bagi orang Kristen, yaitu suatu pengakuan, Yesus Kristus adalah anak Allah, juru selamat. Gitu. Kenapa ini dipakai menjadi simbol tahun gerejawi di masa Prapaskah? Karena iktus ini dalam sejarah juga dipakai di masa-masa mereka mengalami penganiayaan ketika sulit beribadah. Bapak Ibu orang Kristen zaman dulu itu kalau beribadah enggak senyaman di sini. Mereka dikejar di mana-mana. Sehingga beberapa tempat yang dipilih adalah katakombe. Katakombe itu kuburan. Tempat kubur orang itu katakombe. Supaya tidak terlacak, tidak ditahu mereka beribadah, mereka pergi ke tempat yang sunyi katakombe, kuburan-kuburan itu goa nomor berapa, lalu mereka beribadah. Nah, kalau ada seorang Kristen baru di daerah itu yang tidak tahu di katakombe mana mau beribadah, atau dia ingin mencari komunitas Kristen, yang dia buat bukan teriak-teriak, "Woi, di mana orang Kristen?" Nggak bisa. Tapi yang dia buat adalah dia membuat lingkaran kecil begini, melengkung. Lalu di tempat umum dia akan pakai kakinya, baru dia akan kasih satu lingkaran kecil, setengah lingkaran, begini. Kalau ada yang paham, jika ada seorang Kristen yang paham, dia akan mendekat, kan bentuk begini, lalu dibalas dari bawah, maka terbentuklah begini. Maka jadilah ikan. Oh, langsung baku cari dorang. Oh, anak Kristen, iyo, di mana torang ibadah? Saudara lihat, nggak mudah loh. Ketika simbol ini dipakai, ini simbol pengakuan tentang penderitaan ketika menjadi seorang Kristen dalam pergumulan. Makanya minggu-minggu Prapaskah dipilih simbol ini untuk menunjuk masa-masa derita Yesus. Juga barangkali masa-masa pergumulan saudara ketika menjadi seorang Kristen. Nah, sekarang mari kita masuk ke teks. Juga kita melihat beberapa hal yang mulai dialami oleh Tuhan Yesus di proses masa penderitaannya. Ayat 33 sampai 36 itu sebenarnya sudah diberi clue tentang Yesus yang akan menderita dan akan pergi ke sana. Ini terjadi di hari raya Pondok Daun. Kalau hari raya Pondok Daun itu Bapak Ibu, itu hari raya syukur panen. Maka orang-orang akan datang untuk membawa hasil panen mereka berkumpul di Yerusalem. Hari raya Pondok Daun juga disebut hari raya Sukot, yang berarti kemah.
Itu hari raya orang-orang mensyukuri proses perjalanan mereka di masa pengembaraan yang lalu, 40 tahun itu. Dan orang mensyukuri itu sebagai penyertaan Tuhan. Maka akan banyak orang di situ. Lalu tiba-tiba mulai ada yang bertanya, karena Yesus bukannya pergi datang untuk seperti rombongan biasa, mempersembahkan korban hasil panennya, tapi justru dia pergi ke bait Allah, lalu memberitakan kebenaran Injil di sana, menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada umat, dan itu menggemparkan. Maka tolong lihat ayat 25. Mulai terjadi desas-desus. Beberapa orang Yerusalem berkata, lihat ayat 25. Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Udah mulai. Lalu mulai berbisik-bisik. Saya lagi membayangkan, oh iya ya, iya. Kayaknya dia ini. Baru sambung lagi yang lain, ayat 26. Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa. Kok nggak ada yang tangkap sih? Mana omongnya bilang mau bunuh? PHP aja, udah mulai nih, mulai panas. Udah mulai terus dan terus. Oh, atau mereka akui dia Kristus kali. Mereka sudah sadar bahwa dia Kristus kali. Ayat 26 bagian akhir. Makanya dia nggak ditangkap. Itu mulai dipanasin. Maka terjadi sesuatu yang mulai menghebohkan, bla 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 bla. Lalu Tuhan Yesus bereaksi. Tolong lihat ayat yang ke-28. Nah, saya mau ajak saudara untuk mulai masuk lebih dalam teks ini. Lihat ayat 27. Ketika dia mulai mengajar, desas-desus mulai, bla 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 sudah mulai diomongkan. Tiba-tiba ada statement menarik di ayat 27. Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Kita tahu dari mana asalnya orang ini, si Yesus ini. Tetapi bila mana Kristus atau Mesaya datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Rupanya mereka tahu siapa Yesus. Kurikulum vitae Yesus mereka tahu. Identitas Yesus mereka tahu. Siapakah Yesus itu? Tolong buka Matius pasal 13. Menurut orang banyak dan mereka tahu siapa Yesus, tolong lihat ayat Matius 13 ayat 54 sampai 58. Supaya Bapak Ibu mengerti kenapa heboh. Matius 13 ayat 54 sampai 58. Matius 13 ayat 54 sampai 58. Sampai 56 lah. 54 sampai 56 Matius 13 saya bacakan ya. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperoleh hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Saudara tangkap? Kita tahu dia. Dari kecil dia begitu modelnya. Dia pernah A, B, C. Kita tahu kok latar belakangnya. Si Yesus ini kita tahu. Kita tahu statusnya, ini anak tukang kayu kok. Lalu tiba-tiba muncul, tapi kalau kemudian dia Mesias, kalau kemudian dia Kristus, Kristos itu dalam bahasa Yunani, Ibraninya Mesia, yang berarti yang diurapi. Diurapi itu ada 3, Raja, Nabi, Imam. Kalau dia adalah Raja, Nabi, Imam, si Kristos atau si Mesias yang kita nantikan itu, kita kan nggak tahu asal usulnya. Karena Bapak Ibu menurut Maleakhi pasal 3, sang utusan itu, sang Mesaya itu tidak ada yang tahu. Dia akan muncul tiba-tiba. Dia enggak, dia kah itu? Jadi rame. Identitasnya kita tahu kok. Kelakuannya dari kecil kita tahu kok. Mama papanya kita tahu. Saudara laki-laki dan perempuan kita tahu. Terus dia ini siapa? Siapa dia ini? Bapak Ibu, bagi saya ini menarik. Orang tidak fokus pada apa yang Yesus perbuat dan yang Yesus ucapkan dan katakan. Tapi orang sibuk fokus tentang siapa Yesus.
bukan apa yang ia katakan, apa yang dia ajarkan, apa yang ia perbuat. Orang lebih cenderung untuk perhatikan siapa dia ketimbang apa yang ia katakan, ajarkan dan ucapkan. Dan ini kekeliruan besar. Orang lebih cenderung lihat bungkusnya. Orang lebih senang lihat sampul buku, tidak mau baca di dalamnya dan ketahui. Ini kasus yang terjadi menurut saya. Ini catatan saya yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga, maka tidak heran kalau ini mengundang kegaduhan luar biasa. Lalu ada upaya untuk menangkap Yesus dan membunuhnya. Ayat-ayat seterusnya saudara dapat. Dimulai dengan ucapan sederhana di ayat yang ke-25, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Ucapan kecil seperti itu kemudian menjadi sesuatu yang besar. Ketika begitu ramai direspon, hingga kemudian menjadi hasutan, sangat provokatif banget, lalu ada upaya untuk menangkap Yesus. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana Bapak Ibu dan saya membawa dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama Bapak Ibu, tema di SGD Sabda Guna Dharma kita, jangan menjadi penghasut ke apa itu dia punya judul itu. Jangan pernah menghasut. Jangan pernah menghasut. Yang pertama mau bilang begini Bapak Ibu. Apapun yang saudara katakan, apapun yang saudara ucapkan, itu mestinya menjadi kata-kata yang membangun dan menopang. Bukan menjadi kata-kata yang menghasut atau menjatuhkan. Ada kata kunci yang menarik, yang umumnya dipakai orang. Jangan bilang siapa-siapa ya. Dia tahu jangan bilang siapa-siapa. Tapi dia bilang, iyo saya ada dengar, tapi kok jangan bilang siapa-siapa ya. Dan dia bilang, yang dibilang itu pun ngomong, saya dengar juga dari yang bilang jangan bilang siapa-siapa itu, katanya ada begini loh. Dan itu ngeri. Dari berita 1 cm jadi 1 meter. Dan berkembang menjadi penghasutan. Hal pertama bilang begini, kalimat-kalimat yang engkau ucapkan bisa jadi berkat, tapi juga barangkali jadi kutuk. Maka olahlah, setiap hal sebelum diucapkan, karena lebih baik mendengar dulu, baru mengatakan. Simak dulu, baru kemudian mengatakan. Ini hal yang pertama untuk tema ini. Yang kedua, Bapak Ibu, banyak orang cenderung untuk melihat siapa dan bukan apa. Banyak orang cenderung untuk siapa yang beritakan, bukan apa yang diberitakan. Siapa yang beritakan? Si anak tukang kayu. Mamanya namanya Maria. Itu saudaranya laki-laki kita tahu. Itu saudara perempuan. Mereka fokus pada siapa yang beritakan, bukan apa yang diberitakan. Suatu kali, bukan kisah nyata, ada seorang anak muda yang jarang sekali ke gereja. Tapi suatu kali, entah kenapa, dia pingin ke gereja. Mulai baca warta jemaat. Ini bukan di GPIB ya, nanti jangan tersinggung lagi. Bukan juga di GPIB di sini. Dicari tahu, siapa sih pelayan firman minggu depan? Oh, ya. Bapak Ibu tahu, dia nggak kenal pendeta ini, kayaknya pendeta baru ini. Bukan di sini, di tempat yang lain. Sudah, dia duduk. Mulai dia perhatikan. Dari awal sampai khotbah, nggak tahu kenapa. Dia tidak tertarik tentang identitas pendeta ini, tapi
Karena dia nggak tahu kan, nggak kenal, tapi dia tertarik dengan apa yang diucapkan. Begitu berapi-api, semangat menggugah dia sampai ngangguk-ngangguk dan yes, amin, wow. Dan wah, dia merasa sangat diberkati luar biasa. Dia merasa wah luar biasa, sangat diberkati. Maka pulang, selamat hari Minggu di situ, dia goyang tangan, Bapak Pendeta terima kasih. Khotbah saudara luar biasa. Sungguh menggetarkan saya merasa saya harus hidup baru lagi. Minggu depan Bapak Ibu, dia cari informasi di mana pendeta itu berkhotbah, bela-belain, dan dia dapat pendeta itu, dia kejar, dia duduk dan dia dengar baik-baik. Dari awal dia ambil sikap, mulai pasang telinga. Dari muka yang sangat tertarik begini, sampai tiba-tiba mulai berubah. Kok enggak kayak minggu lalu ya? Dimulai pelama, panjang, mulai berputar-putar. Lama banget dia amin. Begitu. Kok saya enggak dapat apa-apa ya? Aduh, kecewa banget. Sedih Bapak Ibu dia. Orang pada keluar salam-salaman, dia belum. Sampai agak sunyi, baru dia ikut keluar. Baru dia salam. Dia bilang, pendeta, masih ingat apa kita? Oh, yang minggu lalu di gereja itu? Iya. Saya kecewa pendeta. Oh, kenapa nak? Minggu lalu saya dapat banyak hal dari pelayanan Bapak. Tapi minggu ini, nggak ada yang kita dapat. Oh Tuhan, saya kalau ada jemaat bilang begitu saya langsung pulang Bapak Ibu. Oh my God, oh iya. Lalu pendeta itu dengan sangat wise dan bijaksana dia bilang begini, anakku, mau tahu apa sebabnya? Iya pendeta, kenapa ya? Minggu lalu engkau datang duduk di gereja itu, engkau datang murni untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi hari ini engkau datang di gereja ini murni untuk dengar apa yang saya ucapkan. Minggu lalu engkau mau mendengar tentang apa yang Tuhan mau. Tapi hari ini engkau tidak cari Tuhan, engkau cari saya untuk cari tahu apa yang saya ucapkan. Engkau salah fokus nak. Jangan fokus pada siapa, tapi fokuslah pada apa. Jangan fokus pada siapa yang beritakan, tapi fokuslah pada apa yang diberitakan. Amin. Maka siapapun yang datang memberitakan firman, mestinya itu menjadi berkat. Amin. Kok aminnya pelan ya? Yesus ditolak bukan apa yang dia beritakan, tapi Yesus ditolak karena siapa dia. Kami tahu dia kok. Kami tahu dia waktu kecil kayak apa. Orang lebih cenderung menolak Yesus karena kurikulum vitae-nya tentang apa dia dan bukan tentang siapa dia dan bukan apa yang diberitakan. Ini yang mau dibawa pulang yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir. Kalau baca ayat 25 sampai 36, saya bereaksi pertama senyum-senyum dan mengetawahi mereka. Kasiannya mereka tidak tahu tentang Yesus. Tapi lama-lama ketika saya baca berulang ayat 25-36, saya tiba-tiba Bapak Ibu meneteskan air mata. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena engkau dan aku sangat beruntung. Engkau tahu siapa juru selamatmu. Dorang enggak tahu. Sampai dorang salibkan Yesus. Dorang enggak tahu. Tapi aku dan engkau tahu siapa Yesus. Dan engkau tidak bertanya tentang identitasnya. Engkau mengklaimnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka bagi saya ayat 25 sampai 36 sebenarnya mengharukan. Tuhan, aku bersyukur. Daripada mereka, aku bersyukur. Karena aku kenal engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Sehingga aku tidak perlu bertanya siapa dia. Enggak. Saya mau tutup, mau bilang begini. Di minggu Prapaskah keempat ini,
Mestinya engkau dan keluargamu tikang lutut di rumah, sambayang dan angkat hati. Banyak orang yang tidak tahu bagaimana selamat dan siapa juru selamat. Tapi engkau dan aku sangat tahu bagaimana diselamatkan dan siapa juru selamatmu. Bagi saya itu sesuatu yang sangat mengharukan. Aku bersyukur karena aku dan keluarga kenal siapa Yesus Kristus itu. Dia adalah Tuhan dan juru selamatku. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.